Selamat sore, kita jumpa lagi pada KPA Online Tamrin yang kali ini kita akan membahas materi yang bersumber dari Suara Nubuatan, mengambil judul Satu Rencana Bagi Kehidupan Anda. Dan saat ini materi tersebut akan terbagi dua dan dimulai untuk bagian pertama pada sore hari ini. Kita akan memulainya, namun sebelumnya mari sama-sama kita tunduk berdoa. Allah yang kudus, yang mulia, yang suci, terpujilah nama-Mu. Berkati kami dalam mempelajari firman-Mu. Dijauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengganggu, sehingga kami hanya bisa fokus ke dalam firman yang Kau telah turunkan untuk kami manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setelah seorang pendeta berbicara mengenai pelajaran Alkitab, mengapa aku percaya kepada Yesus, seorang pria muda berpakaian rapih menemuinya untuk belajar dan menyatakan, "Pembicaraan Anda malam ini sangat menarik," kata pria tersebut. "Tapi semua yang Anda katakan mengenai Yesus Kristus berasal dari Alkitab. Sekarang katakan padaku, jika Yesus pernah hidup di bumi ini, mengapa sejarah tidak menceritakan tentang Dia?" "Pertanyaan ini sangat baik," sahut pendeta. Sementara pendeta berbalik dan mengambil beberapa buku, pria itu berkata lagi, "Tetapi kenyataannya sejarah menceritakan tentang Yesus Kristus. Itulah yang saya mau lihat sendiri," ujar orang muda itu. "Baik," kata pendeta. "Di sini ada surat 97 dari buku 10. Dari surat-surat Plin yang lebih muda. Ia seorang prokonsul Roma di Bitinia, satu provinsi di Asia Kecil purba. Pliny menulis kepada penguasa Roma, Trajan. Ia memberitahukan kepadanya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di provinsinya. Lihat, di sini ia meminta nasihat bagaimana menangani satu sekte baru, yaitu sekte orang Kristen. Ia menceritakan mengenai pertumbuhan yang sangat cepat dan bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagu rohani yang digubah untuk pemimpin mereka, Kristus. Pliny mengirim suratnya sekitar tahun 110 tahun Masehi. Surat Pliny ini mengemukakan bukti sejarah mengenai seseorang bernama Kristus dan penyebaran imannya pada zaman rasul-rasul. Tanpa disangka-sangka, orang muda itu berkata, "Ceritakan lebih banyak lagi." Ketika pendeta itu mengambil buku lain, ia menambahkan, seorang sejarawan lain yang sejaman dengan Pliny adalah Tacitus. Dalam bukunya Annal, yaitu buku 15 pasal 44, ia menceritakan mengenai Nero yang dibenci dan penganiayaan orang-orang Kristen pada waktu pembumi hangusan Roma. Tacitus menjelaskan bahwa istilah Kristen berasal dari nama Kristus. Ia menyebutkan bahwa Yesus Kristus, penganjur agama Kristen, telah dibunuh oleh
Pontius Pilatus, wali negeri Yehuda pada masa pemerintahan Tiberius. Rincian yang Tacitus berikan kepada kita cocok sekali dengan peristiwa-peristiwa, nama-nama, dan tempat yang telah disebutkan dalam Alkitab. Pendeta, saya tidak pernah tahu hal-hal seperti itu ada di sejarah dunia, seru tamu itu. Pendeta itu lalu menambahkan, saya mau Anda memperhatikan bahwa sekitar tahun 180 tahun Masehi, Celsus menulis sebuah buku yang menyerang orang Kristen, yang menyatakan bahwa kekristenan sejak saat itu telah menjadi satu kekuatan yang perlu diperhitungkan. Jika Anda masih ragu, ingat bahwa 4 Injil adalah juga sejarah seperti buku-buku dunia itu. Ketika orang muda ini menyadari bahwa baik sejarah dunia maupun sejarah agama sependapat bahwa Yesus benar-benar hidup sebagai seorang manusia di atas bumi, ia pun pergi dengan yakin bahwa Kristus Yesus benar seorang yang ada dalam sejarah. Kristus ada sejak masa kekekalan, yang bukan sekedar seorang yang baik, ia juga Allah. Apa yang diakui Yesus sendiri mengenai keilahiannya? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu telah melihat Dia. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 7-9. Jika Anda ingin mengetahui jawaban pertanyaan, siapakah yang mengenal Dia dan kamu, Allah seperti apakah Dia? Pandang sajalah kepada Yesus yang menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Tertulis pada Yohanes 10 ayat 30. Allah Bapa dan Yesus anak itu ada bersama-sama sejak kekekalan. Ibrani 1 ayat 8. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak bersama Bapa. Bapa membagikan kasih dan pemeliharaan yang sama kepada setiap orang. Sama seperti yang Yesus tunjukkan selama hidupnya sebagai manusia di atas bumi. Kristus, jantung sejarah dan nubuatan. Karena kisah hidup Kristus adalah penggenapan nubuatan, maka kisah hidupnya ditulis sebelum ia lahir. Nubuatan-nubuatan perjanjian lama telah lebih dulu menyatakan dengan jelas garis besar kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Sementara perjanjian baru adalah kisah hidupnya yang menceritakan kegenapan nubuatan itu. Para nabi di perjanjian lama yang hidup dari 500 sampai 1000 tahun sebelum kelahiran Kristus membuat
banyak ramalan khusus tentang kehidupan Mesias. Dan pada awal pelayanan Kristus di dunia, pada waktu orang membandingkan hidupnya dengan nubuatan perjanjian lama, apa kesimpulan mereka? Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Yohanes 1 ayat 45. Juru selamat kita menggenapi nubuatan untuk meneguhkan jati dirinya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari perjanjian lama, dari kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 25 hingga 27. Nubuatan yang digenapi memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kehidupan Kristus adalah penggenapan nubuatan. Perhatikanlah beberapa ayat nubuatan dari Perjanjian Lama dan penggenapannya dalam catatan Perjanjian Baru. Kita mulai dengan tempat kelahirannya. Nubuatan Perjanjian Lama menulis, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Tertulis pada Mika 5 ayat 2. Pada penggenapan Perjanjian Baru tertulis, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ada pada Matius 2 ayat 1. Kita mengupas kelahirannya dari seorang darah. Nubuatan Perjanjian Lama menulis, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan dalam Perjanjian Baru menulis, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau turut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tertulis pada Matius 1 ayat 20 hingga 23. Keturunannya dari suku Yehuda. Nubuatan Perjanjian Lama, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang. Yang berhak atasnya
maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan perjanjian baru menulis, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ibrani 7 ayat 14. Penolakan terhadap Yesus juga ada nubuatannya pada perjanjian lama. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tertulis pada Yesaya 53 ayat 33. Penggenapan dalam perjanjian baru menulis, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Yohanes 1 ayat 11. Pengkhianatan terhadapnya dan upah yang dibayar kepada pengkhianatan terhadap dia. Nubuatan dalam perjanjian lama menulis, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mazmur 41 ayat 9. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Zakaria 11 ayat 12. Sementara penggenapan dalam perjanjian baru menulis, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Maka mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Tertulis pada Matius 26 ayat 14 dan 15. Dalam nubuatan perjanjian lama juga menulis, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Tertulis pada Mazmur 22 ayat 16. Dan digenapi dalam perjanjian baru, ketika mereka sampai di tempat bernama Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Lukas 23 ayat 33. Lihat juga pada Yohanes 20 ayat 25. Kelepasannya dari kubur. Dalam nubuatan perjanjian lama, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tertulis pada Mazmur 16 ayat 10. Penggenapannya dalam perjanjian baru, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tertulis pada Kisah 2 ayat 31 dan 32. Bukti cukup kuat bahwa Yesus bukan hanya secara kebetulan cocok dengan beberapa ramalan. Riwayat hidupnya sesungguhnya ditulis sebelumnya melalui cara yang adikodrati, yaitu supernatural. Sesungguhnya Yesus adalah Mesias. Ia anak
Allah. Setelah memperhatikan bukti ini, kita perlu membuat satu keputusan yang penuh doa mengenai siapakah yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Anda belum siap melakukannya, maukah Anda menaruh kehidupan Anda ke tangan Kristus? Demikianlah materi pembelajaran kita, dan kita akan kembali mempelajari Senin mendatang, masih tetap dalam sambungan tulisan bersumber dari Suara Nubuatan dengan judul Satu Rencana Bagi Kehidupan Anda. Satu tulisan yang penuh berkat yang patut Anda dengarkan. Sebelum saya menutupnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang kudus, yang suci, yang mulia. Kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu, dan kami telah mengenal Engkau lebih dari apa yang telah kami kenal selama ini. Melalui pelajaran ini, kuatkan kami untuk terus mengenal Engkau, agar kami boleh tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kelak menjemput kami menuju surga-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat sore. Tuhan memberkati.